Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali untuk membacakan sebuah sanjungan yang volume 24 yang berjudul Perlu Pelajaran. Bidangnya memang beda, tetapi kalau mau bekerja sama akan lebih baik. Perlu pelajaran dari seseorang untuk bisa mengembangkan bisnis atau pelajaran. Misalnya petani. Dari situ Anda dapat yang namanya pelajaran berarti di hidup Anda. Percaya dan praktekkan. Suatu pelajaran yang dihasilkan bisa maksimal adalah dengan adanya praktek dan terjun langsung. Pelajaran teori yang dimaksud modal adanya dulu, baru nanti suatu saat akan tambah ilmunya. Dapat diambil kesimpulan singkat, kalau ingin membangun sebuah bisnis atau pertanian, itu perlu banget yang dinamakan pelajaran. Pengalaman orang lainlah jadi pedoman untuk Anda maju. Untuk judul yang kedua adalah jagalah hati. Kayak lagu Naopik, jagalah hati, jangan kau nodai. Dibilang sulit memang sulit, akan tetapi harus dilakukan agar hidupnya tidak keblinger. Dari sinilah Anda akan tahu tata cara menjaga hati, walau masih banyak kekurangan kawan. Mari kita bahas bersama agar menjadi cerahan di hatiku dan insya Allah di hatimu. Pertamanya, menjaga hati adalah kuatkanlah imanmu. Hati adalah dan juga hindari dari perbuatan dosa dan beruntal. Melaksanakan perintah Tuhan yang Maha Esa, meninggalkan segala larangan Allah, insya Allah lekas bisa menjaga hatimu itu. Kedua dan terakhir adalah persiapkan berwudu dan bacalah Al-Quran pelan-pelan saja kawan. Untuk judul yang ketiga adalah pesan moral. Nah ini, pemuda-pemudi yang tercinta, sekarang boleh Anda tak mau melakukan hal wajar, tapi ingat, doa-doa ibumu manjur, dan juga ibumu menginginkan dirimu baik, dan juga ingin selalu dirimu di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Sekarang kau bebas, akan tetapi nanti suatu saat akan menikah, beralih dirimu menjadi orang tua dari anak-anakmu nanti. Sadarilah kawan, bahwa hidup itu hanya satu kali di dunia fana ini. Diriku yang penuh hilaf ini ingin menyampaikan satu hal untuk para pemuda dan pemudi, khusus di Indonesia. Ayolah bangkit dan benahi akhlak yang masih bobrok. Dengan kerendahan hatiku sangat berharap pemuda yang berbudi luhur. Untuk judul yang keempat adalah terapkan baik. Seseorang menginginkan kebaikan, entah dari kalangan manapun itu. Berbuat baik sebetulnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Justru itu diharuskan. Lah itu orang berbuat buruk apa masih belum mengerti apa disengaja? Ini dua hal antara baik dan buruk itu sangat berbeda jauh kawan. Anda tentu sudah tahu tentang ini. Ketika melakukan keburukan bisa jadi tak ingat kebaikan. Insya Allah sebaliknya juga sama. Beban berat yang ada di pundak Anda bisa saja ringan asalkan diri dari beratnya itu tak keterlaluan. Ingatkan Allah membebani hambanya sebatas kemampuan. Dapat diambil intinya saja bahwa ingin baik, kumpulannya juga orang baik. Untuk judul yang kelima adalah usia muda. Kini memang tak tahu umur berapa. Kita memang tidak tahu Anda umur berapa, karena sudah jelas rahasia ilahi. Nantinya maksudnya ini, maaf, kita memang tidak tahu umur berapa,
karena sudah jelas rahasia ilahi, maksudnya berakhirnya umur gitu loh. Maka dari itu di usia muda berkreatiflah, pergunakan semangat membaramu untuk bisa mengejar cinta dan cita-citamu itu. Terlalu banyak hura-hura tidak baik. Mumpung masih muda dan tenaga kuat, pergunakan sebaik-baiknya. Dari situlah Anda akan menjadi pemuda yang terbaik. Muda berprestasi amat membanggakan. Muda yang urakan meresahkan. Sudah dari dahulu hingga sekarang ombaknya zaman semakin gila dan terus gila. Kalau pemuda yang lemah iman mudah terbujuk oleh rayuan setan, makanya tetaplah selalu berhati-hati. Menjaga hati ya, makanya hati-hati. Untuk judul yang keenam adalah sifat baikmu. Sifat keibuanmu yang aku suka dan rela perasaan ini mengatakan kau adalah wanita pujaanku. Karena itu aku suka dengan sifat baikmu walau tidak sempurna. Dirimu tetap aku pilih sebagai makmum setiaku. Siapkah engkau mendidik anak-anak kita nanti? Atau siapkan batinmu menghadapi egoisku? Semoga kuat dan tabah serta sabar di hatimu. Ya egois kan gak setiap hari ya. Ku sangatlah berharap darimu tidak mengeluh. Mampukah engkau untuk di kehidupan kita nanti? Sifatmu menurutku baik. Alasannya hingga sekarang tidak bertingkah aneh-aneh dan wajar-wajar saja. Sebagai wanita dirimu suka dengan kenyamanan. Rata-rata wanita itu terjadi. Intinya sifatmu dewasa. Untuk judul yang ke-7 adalah boleh saja. Asal tidak melanggar syar'i dan pemerintah saja, melakukan hal pribadi seperti contoh ikut arisan. Nah, kalau bersifat positif apa boleh buat, tapi jangan terlalu gosip bersama ibu-ibu rempong. Maaf, nggak semua ya ibu-ibu itu rempong. Dalam pergaulan antar ibu-ibu itu memang kalau tidak ada gosip sepertinya kurang terbawa suasana. Suasananya kurang meriah. Asal Anda tahu saja, bila kebangetan kembalinya pada Anda sendiri. Percayalah atau tidak, ini tidak wajib, wahai ibu-ibu. Bukan mengatain Anda tukang gosip, karena Anda juga pernah mengakui dari mana datangnya gosip itu juga tidak pernah difikirkan. Boleh gosip asal gosipnya yang baik-baik saja, bukan karena iri. Dan jangan juga menjatuhkan. Ini gosip misalnya itu ngajinya tekun atau ibadahnya baik itu semisal, atau anaknya pintar-pintar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah sampai bahagia. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang episode berikutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.